Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, langsung aja tanpa basa-basi, Asep Cadet Petualang akan coba explore atau menaiki sebuah bukit ya guys, yang ada di Cililin, Bandung Barat. Jadi tentunya nih guys, tempatnya nggak bakalan kecewa lah guys. Soalnya view-nya itu luar biasa dan Masya Allah sangat tak ternilai guys. Dan memang Asep Cadet Petualang sangat telat sekali guys. Jadi tempat ini didirikan pada tahun 2010. Jadi viralnya itu pada tahun 2010 ya guys. Jadi sekarang baru explore 2023, berarti sudah 13 tahun. Tapi jangan salah guys, view-nya ini masih gak berubah. Dan memang tempatnya mungkin udah berubah ya guys, tapi untuk pemandangannya tidak akan pernah berubah dikarenakan view-nya itu terlihat gunung-gunung terbesar yang ada di Bandung, Jawa Barat ya guys. Jadi guys, di sini tuh Asep Cadet Petualang akan eksplor yaitu suatu tempat yang bernama Penyu Gantole, atau boleh disebut kata orang Cililin itu Gantolenya Cililin. Jadi Gantole ini yaitu guys surganya untuk yang suka melakukan olahraga para layang. Jadi memang dibukanya tuh pada tahun 2010 ya guys, dikarenakan pada saat itu dilaksanakannya juga PON sih guys, kan olahraga nasional yang dilaksanakan pada tahun 2016, yaitu di cabang olahraga para layang. Dan kebetulan saya juga punya temen ya guys di sini, namanya Kang Eri, orang Cililin, dan beliau adalah seorang atlet para layang ya guys. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol tentang para layang, mungkin kawan-kawan yang mau pengen Asep Cadet datang ke rumah beliau, boleh di komentar komen ya guys. Nanti di sana beliau itu pengalamannya luar biasa, sempat jatuh 2 kali ya guys, dan alhamdulillah masih diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi di sini tuh guys, Gantole ini memang letaknya lumayan cukup ke atasnya, wah luar biasa ya pokoknya. Nanti lihat perjalanan Asep Cadet Petualang ya guys. Jadi Asep Cadet Petualang tadi mulai dari keluar, atau perjalanannya itu keluar dari startnya itu dari tol Kota Waringin ya guys. Jadi tol Kota Waringin itu boleh dibilang lah dekat dengan Soreang juga ya guys, dikarenakan kita tetanggaan. Jadi kan ada 2 ya, Soroja tuh gerbang tolnya tuh, gerbang tol keluarnya tuh ada yang ke Kota Waringin, yang ke Katapang belum jadi ya guys, ke Marga Asih juga ada. Berarti ada 3, 4 sama gerbang tol Soreang guys. Jadi yang pertama itu dari arah Soroja itu yang keluar tuh dari Marga Asih, Katapang, Kota Waringin, dan Soreang. Jadi di sini Asep Cadet ambil keluarnya dari tol, gerbang tol keluar ke desa Kota Waringin. Jadi tol desa Kota Waringin ini ya guys, keluarnya itu pas berhadapan dengan Stadion Sijalak Harupat ya guys. Nah nanti setelah keluar dari tol, jalur tol ya guys, kita ambil sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau ke kiri kan ke Soreang guys, jadi kita ke sebelah kanan patokannya. Nah di situ kita ikutin jalan terus, jalan utama yang mau ke arah ke Cililin. Nah ini salah satunya di sini tuh ada daerah yang bernama Cantilan ya guys. Nah ini kita udah sampai di Cantilan. Oke guys, ngobrol-ngobrol tentang Penyu Gantole ya guys. Jadi Penyu Gantole ini emang dulu dikhususkan untuk para atlet para layang ya guys. Jadi olahraga para layang sendiri adalah tipe olahraga yang dilakukan atau diselenggarakannya guys di atas lereng atau gunung, dengan memanfaatkan salah satunya itu angin ya guys. Untuk sumber khususnya itu emang angin ya guys.
Makanya kalau yang sudah ahli mengukur dulu sejauh mana angin ini bisa memberikan arah buat para atlet para layang guys. Nah, oleh karena itu lokasi Gantole atau venue Gantole atau juga boleh disebut Gantole Cililin yang ada di ketinggian sekitar 1063 mdpl ya guys, lumayan cukup tinggi dengan terpaan angin yang sangat kuat, benar-benar cocok nih guys buat olahraga para layang ini ya guys. Jadi bukan hanya lokasinya saja yang cocok untuk olahraga ya guys. Jadi di sini tuh banyak panorama yang di sekitarnya membuat tempat ini bukan hanya disukai untuk olahragawan saja ya guys, untuk latihan para layang, tetapi juga bisa dinikmati oleh atau disukai oleh beberapa pelancong juga ya guys, yang mungkin lebih suka perjalanan ekstrim. Karena luar biasa guys, kalau kita ambil posisi dari Walahir, jalan Walahir ini dari bawah ke atas, nanjaknya nggak ada bonus, terus nanjak guys, dan nanjaknya itu bukan kaleng-kaleng guys. Nanti kita bisa lihat di depan, karena kan memang ini kita kan mau ke puncak, dan disarankan sih untuk kawan-kawan atau sahabat yang mau ke venue Gantole harus siapkan mental ya guys. Pokoknya mah jos lah jalannya, mantap. Apalagi untuk para goes ya, para komunitas goes ini mah pasti udah favorit lah dari dulu kayaknya guys. Ya yang belum tahu, untuk para komunitas goes bolehlah uji coba ke jalur Gantole guys. Nanti bisa keluar dari Lembang, dari Walahir, nanti bisa keluar lagi ke Andes, bisa tembus lagi ke Soreang ya guys, bisa tembus ke Ciwidey ini guys, dan bisa tembus ke Sindangkerta juga, ke Cililin juga bisa tembus langsung. Pokoknya di sini tuh banyak jalan ke keluarnya ya guys. Jadi nggak bakalan kesasar, pasti keluarnya ada di salah satu daerah yang ada masih di Kabupaten Bandung atau di Bandung Barat ya guys. Nah guys, kalau misalkan penasaran dengan kegiatan para layang, ya mudah-mudahan setiap hari Minggu kalau nggak salah suka ada yang latihannya guys di sana di venue Gantole. Nah guys, jadi ini Asep Codet Petualang udah di posisi mau sampai ke Pasar Patrol. Jadi boleh dilihat di Google Map ya guys, ini adalah area Pasar Patrol di depan. Jadi patokannya tuh dari sini kan ada pertigaan, persimpangan, jadi ke kanan untuk ke Cimahi. Kita lurus ambil ke arah Cililin guys. Pokoknya mah guys nggak bakalan nyesel lah main kesini mah, soalnya pemandangannya tuh luar biasa. View-nya itu Masya Allah pokoknya. Cuman saya emang di sini terlalu siang ke lokasi. Kalau bisa sih untuk kawan-kawan, untuk sahabat yang mau ke venue Gantole, berangkatnya itu jangan terlalu siang kayak Asep Codet Petualang guys. Kalau bisa mah habis sholat subuh langsung start kalau untuk daerah Soreang gitu guys. Tapi kalau untuk daerah luar atau dari Kota Bandung, bolehlah dari jam 4 subuh. Nanti pas di sini kita menikmati sunrise ya guys, sunrise. Dan sekarang tuh nggak ada pembayaran tiket apapun, kita secara gratis, kita cuma-cuma, asalkan kita pergi saja ke lokasi dan kita bisa menikmati alam yang luar biasa, dan Kota Bandung dan sekitarnya bisa terlihat ya guys sampai ke Gunung Halu. Dan jangan salah guys, terlihat Gunung Gede Pangrango dari sini guys. Luar biasa kan guys. Masya Allah pokoknya guys, boleh dicoba. Nah ini kita udah mau sampai ke Cipatik ya guys. Jadi patokannya tuh ke Gantole, venue Gantole itu kita akan ambil dari arah Cipatik, soalnya ini jalur terdekat dari daerah Soreang ya guys. Kalau daerah Cililin itu banyak jalannya, itu bisa ke Radio, bisa ke Manapa, ada 2 jalan kalau dari arah Cililin. Kalau dari Situwangi ini Cipatik ada 2 juga, adalah pokoknya yang satu mah ke Walahir, yang satu ada lagi
tapi saya kurang tahu, katanya sih ada satu lagi di sana. Oke guys, nanti kita lanjut ya guys. Nah guys, ini kita udah sampai di Pataruman atau Cipatik ya guys. Tapi sebelum ke Pataruman, ke Cipatik, ini adalah daerahnya namanya Pataruman ya guys. Nah, ada jembatan. Nah, ini ada perumahan Pataruman dan di depan kita akan memasuki daerah Cipatik. Dan di sini itu ada perempatan ya guys. Yang ke kanan itu ke Korek Kotok dan ke lurus ke Cililin, boleh bisa ke BBS, mau ke Padalarang juga bisa, mau ke Gunung Hulu bisa. Jalurnya sama aja ya guys, pokoknya mah kita mau arah ke kiri. Nah, ini ke kiri, kita mau ke Penyu Gantole yang berada di Cililin, atau boleh dibilang kerennya itu Walahir ya guys, Walahir. Kalau itu kan lahir, wa itu Walahir. Adalah sejarahnya pasti, dan memang gak bisa dibilang bercanda juga ya guys. Soalnya setiap tempat di daerah, apalagi ini khususnya di daerah Cililin atau daerah Bandung Barat atau daerah Kabupaten Bandung, terdapat tempat-tempat yang memang terciptanya nama itu bukan asal-asalan ya guys. Pasti ada sejarah yang misteri lah guys, pokoknya mah kalau kita gali pasti ada cerita-ceritanya, dan itu pasti seru guys. Soalnya kita kan pasti pingin tahu sejarah bagaimana terbentuknya, apalagi ini daerah dekat dengan tempat kelahiran kita ya guys. Pasti ada sejarah-sejarah masa lalu yang kita tidak ketahui. Nah, kita ikutin terus jalan cor ini ya guys. Dan memang sih lumayan, dari belokan tadi memakan waktu sekitar ada berapa menit ya guys. Ya lumayan lah, rada-rada panjang. Nah, di sini guys ada sedikit pengumuman. Jadi untuk arah ke Penyu Gantole ini ya guys, memang sih jalan udah bagus ya guys sebagian. Nanti di depan itu ada yang masih rungkat ya guys. Ya mudah-mudahan nanti ada solusi dan bisa diperbaiki lagi, dan bisa seperti ini ya guys, seperti jalan yang ini bisa dicor semuanya biar lebih nyaman lah untuk pengunjung ya guys. Nah, di sini tuh nggak usah takut ya guys, soalnya ada plang-plang ya atau petunjuk jalan yang terpasang hingga sampai ke Penyu Gantole. Jadi nah, dari pas belokan sini nanti ada petunjuk papan di atas yang tadi udah Asep Codet petualang lewat ya guys. Nanti tuh petunjuknya sampai ke lokasi ya guys, ke lokasi Penyu Gantole. Jadi nggak usah khawatir. Nah guys, jadi memang sih tuh pokoknya mah gunung ini tuh kelihatan semuanya. Kita jalan ini juga nanti kelihatan di atas sana ya guys. Oke guys, nanti kita lanjut lagi. Nah guys, ini jalan masih aman,
tapi nanti di depan ada sedikit yang gejlak-gejlak ya guys, rada amburadul. Tapi masih rekomendasi untuk dilewati ya guys, nggak terlalu parah, masih jalur normal lah, cuman nggak dicor aja. Dan memang mungkin belum ya guys, belum nyampe ke sana dikarenakan memang kemarin kan kita menghadapi luar biasa ya guys, musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya malah kita didatangi sebuah penyakit yang luar biasa mendunia dan semuanya kena ya guys, yaitu COVID-19. Dan mungkin tersendatlah pembangunan di setiap daerah ya guys, termasuk daerah ini ya guys, daerah Cipati atau daerah Cidilin lah, sebut aja Cidilin. Jadi di sini tuh patokannya sebelum nyampe ke sana ya guys, ada sebuah daerah yang namanya di sini Situwangi. Jadi Situwangi di sini tuh ada desa Situwangi. Jadi di sini tuh sering ada pasar tumpah juga ya guys. Nggak tahu kalau harinya mah, nggak tahu hari apa. Yang pasti di sini suka ada pasar tumpah. Ya jikalau mau berbarengan sama pasar tumpah, jadi kita pas mau ke Gantole ada kekurangan untuk ngemil nanti di atas, mungkin bisa kita jajan dulu ya guys di pasar tumpah. Nah guys, jadi di sini tuh kita bisa menikmati sunrise atau sunset. Jadi sunrise ini kalau kita datangnya pagi-pagi pisan dari subuh, misalkan di sini udah standby, di atas udah standby jam 6, berarti kita akan menikmati sebuah sunrise ya guys. Tapi kalau kita datangnya jam 4 misalkan atau nyampainya jam 5, kita bisa menikmati yang namanya sunset kalau cuacanya cerah ya guys. Jadi tuh di sini luar biasa ya guys. Emang ya walaupun saya telat sedikit ke sini ya guys. Jadi pas ke sini tuh terlalu udah siang banget dan emang pas kebetulan cuaca cerah. Jadi pas saya rekam si cahaya tuh sedikit backlight ya guys. Jadi ada pantulan lagi balik ke kamera dan nggak terlalu cerah terlihat. Jadi ada pantulan matahari gitu ya guys. Ada sinar lebih lah di kamera saya, dan juga ada kabut yang lumayan tebal ya guys, menutupi dua gunung raksasa yang ada di Bandung, yaitu Gunung Buranglang dan Gunung Tangkuban Perahu ya guys. Jadi terlihat dekat ya guys kalau di sini, masya Allah. Pokoknya saya juga baru kali ini pertama ke Gantole dari 2010 diresmikan, dan memang sudah terlalu telat ya guys. Ya mudah-mudahan bisa rekomendasi lagi, bisa meramaikan lagi Gantole. Tapi memang sih harus siap mental ya guys kalau dari jalur Walahir, karena tanjakannya itu nggak ada bonus dan cukup pokoknya mah ekstrim lah guys. Tapi jalan mah bagus. Dari bawah mungkin ada sedikit jelek-jelek lah kayak gini, kayak di depan gini. Jadi ya seperti itu guys. Jadi serasa negeri di atas awan. Oke guys, nanti kita lanjut ya. Nah guys, kita udah masih di jalur yang sedikit terungkat ya guys. Jadi guys, selain kita berburu sunset atau berburu sunrise, jadi di tempat ini juga ada camping ground-nya ya guys. Jadi camping ground-nya itu ya lumayan lah, ada di hutan pinusnya bisa, atau di dekat Gantolenya juga bisa, ada di situ banyak hutan pinus dan emang disewakan tempatnya guys untuk
kita memasang tenda atau kita camping di sana ya guys. Jadi misalkan kita capek ya guys dengan kegiatan rutin yang tidak ada selesainya, atau kita terus bekerja selama bertahun-tahun mungkin ya guys, ya kita bisa misalkan pas hari liburan bisa habiskan waktu lah dengan camping di tempat sekitaran Gentole ya guys. Dan kita bisa menikmati situasi sekalian mengobrol bersama rekan-rekan ya, atau bersama keluarga di dalam tenda ya guys di sini. Dan memang udah difasilitasi astagfirullahaladzim, ampura sobat, nggak bisa diedit soalnya udah panjang saya ngobrol, sayang ya guys. Jadi untuk pengunjung di luar kota itu tidak perlu cemas ya guys, bila anda kelupaan atau tidak mempunyai peralatan camping atau lupa membawa peralatan camping ya guys. Jadi di sini tuh telah disiapkan peralatan campingnya juga ya guys, atau tempat penyewaan lah. Jadi tempat penyewaan peralatan. Estimasi harga sekitar 75.000 itu untuk tahun 2010 kayaknya mungkin ya guys. Ya mudah-mudahan sekarang udah turun. Soalnya kan viral-viralnya itu tahun 2010. Sekarang udah 2023. Berarti udah 13 tahun ya guys. Nah, misalkan ya guys ya, kita tuh malas untuk bangun ya guys. Tetapi kita ingin santai aja dulu misalkan ya guys. Atau pengen bergelantung-gelantung apa kan namanya, yaitu hemok ya guys. Jadi untuk bisa sewa hemok itu sebesar 5.000 per jamnya katanya ya guys. Katanya, ini mah saya udah belum pernah, saya juga ini baru kali ini ke sini. Nah ini sebentar lagi kita akan sampai. Jadi guys, habis plang itu kita lurus sedikit dan ambil langsung ke kiri guys. Nah ada yang gerbang pintu itu patokannya langsung ke kiri, naik ke atas. Nah itu ada gunung-gunung atau bukit-bukit berbatu ya guys di sana. Jadi saya juga baru kesini ya guys, baru lewat kesini, dan memang saya jadi teringat bagaimana pergerakan bumi di saat lempengan-lempengan atau batu-batu ini muncul dari dasar bumi ke atas permukaan bumi ya guys. Luar biasa, masya Allah. Mungkin ini mah udah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang kan dulunya Bandung ini adalah sebuah lautan konon katanya ya guys, dikarenakan ada sebuah batuan karang yang ada di Padalarang itu ya guys, di Stone Garden itu. Jadi konon katanya dulu itu sebelum ada danau Bandung gitu ya. Jadi Danau Sunda namanya. Jadi sebelum itu kan ini teh lautan. Terus dikarenakan ada ya perubahan lah. Kalau cara ilmiahnya saya nggak tahu, pokoknya ada pergeseran waktu mungkin ya guys. Udah takdir dari Allah. Udah kurun waktu beberapa abad yang lalu sebelum orang-orang lahir mungkin ya guys. Nah jadi si lautan itu mengering, muncullah ke permukaan dataran dari permukaan dari lautan dulu ke atas permukaan bumi, terbentuklah danau. Nah setelah terbentuk danau, meletus katanya Gunung Sunda Purba ya guys, dan melemparkan beberapa materialnya ya guys. Takut salah, pokoknya ceritanya mah gitu lah. Jadi pas gitu Danau Bandungnya juga kering, dan sekarang kita bisa menempatinya, salah satunya yaitu di Soreang, yaitu daerah kelahiran saya ya guys. Dan Bandung juga, kota Bandung dulunya seperti itu. Dan sekarang juga ada yang cukup mengancam ya guys, salah satunya yaitu Sesar Lembang. Tapi segala sesuatu juga udah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mah nggak bisa ngerubah takdir ya guys. Dan kita juga datang ke sini nggak tahu ke bumi tahu-tahu ada di bumi ya guys, udah tahu di dunia ini.
Ya seperti itulah guys. Jangan panjang-panjang lah, takutnya nanti tambah lebay saya bercerita dan salah kita, aduh banyak yang mengkritik nanti. Nah guys, ini di sini masih vegetasi rumah penduduk dan memang nanti sampai ke atas juga masih vegetasi rumah penduduk ya guys. Dikarenakan memang ini adalah kalau saya bilang mah ini bukan gunung guys, ini mah bukit gitu. Tapi bukitnya cukup tinggi dan memang ketinggiannya itu berapa tadi, 1000 lebih lah. Dan di sini tuh tanjakannya lumayan ya guys, dan harus hati-hati dikarenakan jalannya tuh ya agak terlalu kecil dan gak terlalu besar juga ya guys. Jadi nanti di atas itu ada sedikit jurang juga ya guys pas tanjakan yang mau ke Gantolennya. Dan diusahakan ya guys, atau disarankan cek dulu kendaraan kita ya guys. Soalnya kalau untuk menanjak lah itu boleh dibilang gampang guys. Nanti pas mau pulangnya guys lumayan itu turunannya, waduh mantap pokoknya. Nah di sini tuh ada sedikit istirahat dulu, lihat gunung yang ini nih. Saya penasaran, nanti saya mau explore ke sana. Dan saya nggak tahu itu gunung apa juga ya guys. Tapi unik, jadi di tengahnya itu ada sebuah cadas ya guys, itu batu cadas. Dan pasti udah pada ya ada yang tahu ya guys itu gunung apa. Gunung lah, boleh dibilang gunung guys. Nah kita OTW lagi, nanti kita lanjut ya guys. Bisi bosan ngedengerin suara asap codet petualang atau denger suara angin dari motor. Nah guys, di sini udah ada pelang lagi ya guys, jadi kita nggak usah khawatir karena memang tuh kita ke sebelah kanan katanya tuh kata Chef Codet Petualang, di sebelah kiri ada Cibodas kalau nggak salah. Kita ambil ke sebelah kanan dan emang di sini jalan masih agak rusak. Dan untuk mobil kalau saya sih saranin sering bunyikan klakson ya guys. Takutnya ada mobil yang dari atas dan kita apalah kalau istilah orang Sunda mah kagok, tanggung nantinya. Soalnya di sini ada jalan yang masuk hanya satu mobil. Nah, di sini guys. Nanti kan kalau perwis atau ketemu sama mobil lain kita harus mundur, atau yang di atas mundur, kasihan juga ya guys. Nah di sini mangprangin aja lah ke atas, langsung digaspol. Soalnya ini terus nanjak ke atas dan nggak ada bonus. Nah di sini terus naik ke atas. Nah adalah gerbang desa yang akan kita masuki ya guys. Ah itu tuh desa apa tadi teh? Saya lupa tuh nama. Adalah tulisannya di situ ya guys. Dan view-nya tuh luar biasa ya guys di sini. Udah mulai terlihat Gunung Burangrang sama Gunung Tangkuban Perahu. Dan saya pun gak menyangka akan melihat pemandangan Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu seperti terlihat dekat ya guys dari sini. Dan masya Allah, karena saya pertama kali ke sini asa ternyangka gitu, asa nggak nyangka
bisa ngelihat view yang luar biasa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Aduh, lihat guys. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Dan memang ya, seperti itulah. Kita harus banyak bertafakur ya guys. Karena di sini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil tentang kehidupan. Nah, Asep sedikit petualang hanya sebentar ngelihat pemandangannya guys. Soalnya di sini hari Jumat, takutnya nanti kesiangan buat makan. Nah, nanjak lagi guys dari sini, lihat. Tuh, kalau motor lah masih aman ya guys. Masih luas lah jalannya. Tapi kalau mobil ini harus hati-hati, soalnya di sana itu yang punya mobilnya itu bukan mobil kecil aja ya guys. Ada mobil truk juga, tapi nggak tahu kalau truk lewat ke sini atau enggak. Saya nggak tahu. Ya mudah-mudahan sih ada jalan lagi buat truk mah. Kalau ke sini mah kalau perwis ya tipu juga sih guys. Bisa sih ambil ke kiri-kiri lah, dari kiri-kiri sedikit. Cuman yang ngeri oke sih, soalnya sebelah kanannya tuh ada jurang juga ya guys. Nah, di sini ada sedang perbaikan atau sedang pembersihan jalan ya guys oleh warga. Nah guys, seperti inilah kondisi yang mau ke arah Penyu Gantole. Boleh dibilang aman lah. Kalau untuk kendaraan yang sehat ya normal sih ini, masih bisa dilalui. Tapi kalau untuk mobil-mobil atau motor-motor yang remnya udah agak parah, mending jangan dipaksakan ya guys. Soalnya bukan apa-apa, nanti pulangnya guys ada sedikit agak ngeri juga guys. Soalnya nukik banget dan ada banyak tikungan. Saya juga nggak terlalu berani bawa motor cepet ya guys. Kalau pulangnya mah nantilah ada liputan jalur dari Gantole ke Cipatik ya guys. Kondisinya seperti apa? Nah guys, di sini udah masuk ke daerah penduduk lagi ya guys. Jadi keinget konten saya, channel saya yang di Kampung Gabus ya guys. Jadi dari bawah tuh tanjakan, habis tanjakan di atas bukit itu di atasnya tuh ada pedesaan, terus ada sawah juga ya guys. Jadi itu desanya itu di atas Cadas itu, jadi di atas Cadas yang dulunya mungkin ini ada di bawah permukaan laut, terus naik ke permukaan bumi ya guys. Seperti berbentuk batu-batu Cadas gitu, jadi seperti gunung, berarti itu mungkin lah boleh dibilang bukit ya guys. Nah guys, ini terus di sini seperti ini, lihat jalannya lumayan. Dan memang di sini nggak perlu khawatir juga karena banyak rumah penduduk dan boleh dibilang lah masih aman. Oke guys, nanti kita lanjut lagi. Selamat menikmati hidangan dari dunia ini ya guys. Oke guys, nanti kita lanjut. Kilo guys. Ini buat guys. Masya Allah, Masya Allah. Guys, kita ambil lagi guys. Nah guys, tadi ada persimpangan di bawah. Jadi kita tuh ambil yang ke kanan. Jadi sedikit belokannya tuh tajam, sebelah kanan langsung naik ke atas. Jadi jangan ke bawah ya guys. Kalau ke bawah itu ke Walahir dan ke Lembang. Itu bisa keluar lagi ke Andes dan keluar lagi ke Soreang. Jadi sebenarnya tuh kita tuh muter-muter di sini ya guys. Tapi dikarenakan kita mau ke Gantole dan ini bisa jadi alternatif keluar dari daerah Cililin juga ya guys, dari sini. Nah, saya sudah petualang akan berhenti dulu melihat
view pemandangan alam yang Masya Allah, lihat guys, bukan main. Dan ini nggak ada apa ya guys, nggak ternilai lah guys, luar biasa. Memang kenikmatan itu datangnya dari diri kita juga ya guys, dan kita tidak menyadarinya dan kita menikmatinya karena memang kita ada penciptanya ya guys. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan dan apa yang bisa diambil dari pengalaman yang dari belakang guys, pengalaman yang pernah kita lalui ya. Banyak cerita, banyak suka duka. Ya itulah hidup ya guys. Dan Asep Codet pun mulai berceramah lagi. Nah ini guys sudah memasuki vegetasi hutan pinus, dan di sini tuh ada camping ground yang boleh dibilang rekomendasi ya guys. Tempatnya enakan lah, ini mah udah kayak di kota tapi ada di atas bukit gitu guys. Nah di sini banyak kios-kios juga ya guys, bisa kita ngopi-ngopi di sini guys. Ngopi-ngopi dulu secangkir kopi dan menikmati segarnya, sejuknya perkebunan hutan pinus yang masih asri ya guys. Nah ada anak kecil lagi main-main di sana guys, menunggu para adventure yang mau camping di sana ya guys. Kayaknya sih di sini malam minggu kayaknya penuh, kayaknya gitu saya prediksi. Tapi nantilah kalau udah beberapa hari ke depan atau beberapa, atau kalau bisa mah nanti ya sawah saya di sini lagi lah. Saya ambilnya nanti sore hari. Nah guys, jadi posisi ini udah mau memasuki Penyu Gantole, dan memang kita diberikan hidangan yang luar biasa ya guys. Tuh lihat di depan sana itu adalah Gunung Buranglang ya guys, pinggirnya adalah Gunung Tangkuban Perahu, dan memang itu sangat syarat dengan histori. Wah, jangan diceritakan lagi karena udah pada tahu pasti. Sangkuriang. Cerita mitos Sangkuriang. Nanti kalau diceritain lagi ya masih itu aja ya guys ceritanya, udah pada tahu. Dan mungkin di YouTube orang lain juga pasti ada cerita tentang Sangkuriang. Dan kalau saya ceritakan lagi pasti kata netizen nanti, wah itu mah ada, saya udah sering dengar ya guys. Masih kita nggak usah diceritain lagi lah mang. Udah sudah saya, maaf guys, bercanda guys. Nah dikarenakan ini Asep Codet terlalu siang dan aduh malah blur lah gitu, jadi memang Buranglang dan Tangkuban Perahunya tuh tertutup ya guys. Tapi di sini bisa berpotensi ada momen negeri di atas awan, jadi kayak di Gunung Cikuray ya guys. Kalau saya mah, saya pikirannya begitu. Tapi kalau Cikuray ya lebih indah ya guys, soalnya Cikuray itu kan ketinggiannya luar biasa. Nah guys, nanti kita lanjut. Nah guys, di sini Asep Codet agak sedikit kebingungan juga ya guys. Nah, soalnya kirain teh puncaknya itu tuh yang tadi yang pinus. Jadi meraba-raba dan bawa motornya tuh pelan-pelan. Karena di sini udah memasuki vegetasi lagi perkampungan ya guys, pedesaan. Dikiranya ini udah habis. Cuman si penyunya nggak ketemu-ketemu. Yang pernah saya lihat di YouTuber yang lain kan ada sebuah gedung dan memang ada lapangannya juga buat untuk para layang itu ya guys. Nah mau nanya nggak ada orang juga ya nih guys. Tapi lah Asep Codet Tutuang terus menyusuri dan memang benar ternyata masih belum nyampe ini guys. Nah jadi di sini tuh kita akan menemukan turunan dulu, nanti di sana ada tanjakan lagi. Tapi memang sih kalau misalkan ya guys kita ragu-ragu misalkan
kita bisa atau boleh bertanya kepada warga. Soalnya saya juga di sini bertanya ya guys ke salah satu ibu-ibu, yaitu warga yang ada di daerah ini. Yang pasti di depan kita lihat Asep Cadet Petualang bakalan bertanya. Cari orang dulu guys, bentar ya. Memang susah sih ini, orang-orangnya kayaknya sibuk semua. Nah ini ada orang, kita tanya guys. Oh punten, kami kapennya gantole ditambah keras. Oh terus ya sadar Bu. Oh ternyata bener guys, belum nyampe. Dan kita tuh jangan malu bertanya guys. Soalnya kalau malu bertanya sesat di jalan. Nah ini udah sedikit jalannya tuh sedikit nggak meyakinkan kan guys. Lihat tuh udah mau memasuki perkampungan juga, udah padat ini guys. Pasti nyangka kan kita, wah udah habis yang tadi kali puncaknya gitu. Dan ternyata enggak guys, masih panjang. Oke guys, nanti kita lanjut lagi. Oke guys, setelah melewati beberapa rumah penduduk, kita akan memasuki vegetasi perkebunan lagi ya guys. Jadi di sini kita akan dibubuhi atau diberi salah satu pemandangan yang ada di jalur ini, yaitu tetap dua gunung raksasa yang ada di Bandung, Jawa Barat ini ya guys, yaitu Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu. Nah di sini kita udah mau memasuki Penyu Gantole. Tuh lihat guys, masya Allah, emang di sini awan udah sangat tebal sekali ya guys. Dua gunung besar itu nggak kelihatan. Kita akan memasuki daerah camping ground lagi ya guys di sini. Dan di sebelah kanan itu lagi dalam masa pembangunan, kayaknya ini tempat wisata dan mungkin nanti berbayar ini ya guys. Dikarenakan memang ini modalnya ya nggak sedikit juga ya untuk membangun sebuah tuh bangunan di sebelah kanan tuh, untuk bisa menikmati pemandangan ke bawahnya. Jadi itu kayaknya sih jadi sebuah kafe lah, jadi cocok jadikan view-nya ke Gunung Burangrang dan Tangkuban Perahu dan gunung-gunung yang ada di sekitar Bandung ya guys. Gunung Bandung Purba, Gunung Purba. Jadi nanti bisa terlihat banyak. Nah di sini kita udah segera sampai ke lokasi. Seperti inilah, Asep Cadet Petualang masih penasaran mungkin karena dari tadi awan tebal masih menyelimuti gunung-gunung yang ada di Bandung ini ya guys. Aduh sayang sekali, memang saya telat datang ke sini karena ini bulan puasa ya guys. Jadi saya kan tadi ketiduran dulu habis sholat subuh, ketiduran dan memang berangkat dari rumah jam 8 ya guys, dan dapat jam setengah 9 lah ini. Dan kebetulan hari Jumat juga. Nah ini udah memasuki gerbang Penyu Gantole. Dan alhamdulillah sampai, alhamdulillahirobbilalamin. Dan ini gedung Gantolenya memang udah agak nggak terawat ya guys. Karena memang dulu pertandingannya tahun 2016, udah lama banget. Dan mungkin ya tidak terawat lah. Kalau untuk yang latihan-latihan kayaknya sih masih ada ya guys. Nah guys, kita udah sampai di lokasi. Kita berhenti dulu, kita cari tempat untuk nyimpan motor ya guys, supaya lebih nyaman lagi. Tuh. Nah ini di bawah itu adalah Gunung Geger Pulus
Gabus juga, ada kampung Gabus. Jadi itu ada Saguling, ada Cililin juga di bawah. Kota Cililin itu ya guys di bawah. Alun-alunnya juga kelihatan. Tuh Pak Haji es jeruk juga kelihatan. Lagi jualan di alun-alun Cililin ya guys. Nah di sini ada gazebo-gazebo buat menikmati pemandangan ke arah Cililin. Nah guys, nanti kita lanjut dan Asep Cadet Petualang akan segera berpidato. Ini adalah venue Gantole dan memang udah rusak ya guys. Lihat tuh ini. Jadi saya kesini terlalu siang guys, jadi cuacanya ada backlight. Jadi di situ itu ada Gunung Burangrang, Tangkuban Perahu. Masya Allah guys, lihat semua ini. Kalau nanti saya coba kesini lagi loh sore-sore guys. Jadi guys, di sini tuh sering dipakai latihan atau kompetisi juga ya guys. Kompetisi para layang. Nah, jadi di startnya di sini. Kalau hari Minggu kayaknya di sini rame guys. Nah, untuk yang suka para layang atau gantole, nanti bisa dari sini startnya ke bawah. Rekomendasi cuman untuk perjalanan, mungkin kendaraannya harus diperhatikan juga ya guys. Lumayan nanjak sekali guys ke sini. Soalnya langsung ke puncak. Nah, jadi di sini tuh lari nanti langsung ngapung terbang melayang guys ke arah bawah sana ya guys. Nggak tahu tuh kalau finishnya kemana ini. Nanti saya tanya-tanya ke teman saya guys, soalnya dia suka aktivitas para layang ini. Namanya Kang Eri dari Cililin guys. Melihat guys view-nya, wah mantap ini. Kalau sore kesini cakep kayaknya mah. Nanti sore kesini lah. Nanti kapan-kapan kalau udah postingannya dari ya guys. Lihat guys. Nah guys, terima kasih hatur nuhun udah menonton. Ya mudah-mudahan menjadi salah satu penunjuk arah ke Gantole yang belum pernah kesini ya guys. Dan jangan lupa like, comment, and share, subscribe Asep Cadet Petualang. Hatur nuhun pisan, jazakallahu khairan katsiran wa jazakumullahu ahsanul jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.